Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali pada mata pembelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan menyajikan laporan hasil telah kasus konflik keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Adapun indikator capaian pembelajarannya, yaitu yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil telah kasus konflik keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia melalui kegiatan pada LKPD. Dan yang keempat, yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman melalui tindakan-tindakan sederhana secara baik. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keberagaman. Kemudian yang kedua, bentuk keberagaman apa saja yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Dan yang ketiga, dengan keberagaman yang begitu banyak, apakah pernah terjadi konflik atau masalah? Baik, kita akan membahas materi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keberagaman? Yang dimaksud dengan keberagaman di sini yaitu suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman di Indonesia? Di sini secara umum terdapat 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan. Mari kita bahas satu persatu. Faktor penyebab keberagaman yang pertama tadi yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu letaknya sangat strategis di antara dua samudra dan dua benua. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Sehingga menyebabkan wilayah Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia bukan hanya sekedar untuk mencari rempah-rempah untuk kebutuhan dagang, juga mengakibatkan kemajemukan agama, ras, dan bangsa. Faktor penyebab keberagaman yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia, seperti yang sudah kita ketahui, itu terdiri atas beribu-ribu pulau. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan peranan perempuan. Faktor penyebab keberagaman selanjutnya yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di wilayah Indonesia juga berbeda-beda, seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur,
padang rumput, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan pada masyarakatnya. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kebudayaan atau kepercayaannya. Seperti contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai itu sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan sebagian besar atau umumnya mereka bermata pencaharian sebagai seorang petani. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah dalam berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Faktor penyebab keberagaman yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan. Sikap masyarakat terhadap suatu yang baru akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Di sini ada masyarakat yang mudah menerima suatu perubahan seperti yang terjadi di masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri, seperti masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Selanjutnya, jenis-jenis keberagaman apa saja yang terjadi atau yang terdapat di Indonesia? Yang pertama yaitu ada keberagaman suku. Yang kedua, keberagaman agama. Yang ketiga, keberagaman ras. Dan yang keempat, yaitu keberagaman antar golongan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu keberagaman suku. Suku bangsa atau juga sering kita kenal dengan istilah etnik. Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri mendasar dan kesatuan budaya serta terikat oleh kesadaran dan identitas. Nah, menurut penelitian Badan Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia itu terdapat 1.128 suku bangsa. Selanjutnya yang kedua yaitu keberagaman agama. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak yang berdatangan ke Indonesia. Dengan tujuan untuk apa? Yaitu mencari rempah-rempah. Nah, selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Nah, akhirnya menyebabkan di Indonesia terjadi keberagaman agama. Ada berapa keberagaman agama yang diakui di Indonesia? Yaitu ada 6. Yang pertama, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya yaitu keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Seperti misalkan tinggi badan, warna kulit, dan lain-lain. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain Malayan Mongoloid, Melanesoid, Asiatic Mongoloid, dan Kaukasoid. Keberagaman selanjutnya yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz ditandai dengan 2 ciri. Yang pertama, secara horizontal, yaitu berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Sedangkan yang kedua secara vertikal, yaitu adanya lapisan atas dan lapisan bawah. Atau kita kenal dengan istilah stratifikasi sosial. Selanjutnya,
Dengan keberagaman tadi, apabila tidak disikapi dengan baik, maka dapat menimbulkan terjadinya konflik atau kasus masalah. Nah, di sini beberapa kasus keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar pertama, yaitu eh, di gambar pertama itu menunjukkan bahwa pernah terjadi perang antar suku, ya, yang terjadi di daerah Papua. Kemudian di gambar yang kedua yaitu pembakaran salah satu tempat ibadah yang dilakukan oleh oknum dari agama yang lain. Kemudian yang ketiga itu demo untuk menolak rasisme dan diskriminasi. Dan yang keempat, baru-baru ini pernah terjadi kerusuhan antar supporter yang terjadi di persepak bolaan tanah air. Oleh karena itu, kita harus bisa bersikap toleran dalam menyikapi segala bentuk keberagaman, baik itu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga tidak akan terjadi lagi konflik di wilayah Indonesia. Sekian pembahasan materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.